Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Meski. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan sistem informasi pemesanan iklan milik PT Iklan Kue menggunakan Archimedes Enterprise Architecture. Sistem informasi pemasangan iklan merupakan suatu sistem yang memberikan layanan informasi berupa data pemasangan iklan, pembuatan invoice, serta laporan iklan. Keberadaan sistem informasi ini penting. Dalam hal ini, PT Iklan Kue membutuhkan sekali adanya suatu sistem informasi yang menunjang proses pengelolaan data terkait pemasangan iklan. Pengelolaan data terkait pemasangan iklan tersebut belum terkelola dengan baik dan masih beroperasi secara manual sehingga dapat memakan waktu bagi pelanggannya. Untuk itulah, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah pemodelan sistem informasi pemesanan iklan yang dengan menggunakan metode Archimedes Enterprise Architecture. Pemodelan yang digunakan adalah Archimedes. Archimedes adalah bahasa pemodelan yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor dan perusahaan konsultan. Spesifikasi Archimedes menyediakan instrumen untuk memungkinkan arsitek perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memvisualisasikan hubungan antara domain bisnis dengan cara yang jelas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan pengolahan data pemasangan iklan karena dapat mengatasi kesalahan dalam pemborosan waktu dalam pengelompokan data dan kesalahan pencatatan perhitungan atau transaksi yang terjadi. Pemodelan yang dibuat dengan metode Archimedes juga lebih efektif dalam pengerjaan karena dapat menghasilkan lapisan kerja dengan tingkat efisiensi dari waktu target yang telah direncanakan dari sistem pemasangan iklan yang masih manual pada PT Iklan Kue. Pendahuluan. PT Iklan Kue merupakan penyedia pemasangan iklan, yaitu pemasangan iklan dengan berbagai desain yang disajikan untuk mempromosikan segala bentuk pekerjaan ataupun produk. Media massa menjadi kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jenis media massanya khusus media cetak yang beragam, yaitu surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Perkembangan media cetak tidak akan lepas dari iklan. Transformasi digital juga memicu inovasi dalam bidang periklanan. Dalam konteks industri periklanan sendiri dikenal tiga jenis kategori iklan daring, yakni iklan bergambar seperti banner dan video, iklan pencarian, dan iklan baris. Menurut Goldfarb, terkadang iklan yang memberikan kehidupan kepada media cetak karena sebagian pendapatan sebuah media cetak berasal dari iklan. Iklan menjadi salah satu bentuk melakukan sebuah promosi yang paling dikenal. Hal ini akan memungkinkan karena adanya jangkauan yang tersebar luas. Padatnya persaingan antara perusahaan surat kabar untuk menarik minat pemasangan iklan yang akan menjadi aktor kelangsungan hidup suatu perusahaan tabloid. Iklan dapat membuat persaingan menjadi lebih kompetitif, sehingga keputusan pembelian terhadap produk menjadi semakin meningkat. Pemasangan iklan yang paling efektif adalah media pemasangan iklan melalui media internet. Melalui media internet, iklan tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Iklan merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan atau mengenalkan dan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat luas. Iklan juga berfungsi sebagai pengingat, mengingatkan para konsumen sehingga mereka akan tetap terpercaya terhadap informasi atau produk yang dikonsumsi. Arsitektur enterprise merupakan dasar terbaik untuk organisasi menggambarkan strategi bisnis dan pengembangannya melalui IT. Arsitektur enterprise juga dapat digunakan untuk mengatasi gap yang ada saat ini, yaitu dengan menggambarkan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan. Paradigma service orientation telah dipertimbangkan menjadi salah satu paradigma arsitektur terpenting yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Bersama dengan paradigma ini, sejumlah bahasa pemodelan berbasis layanan dan kerangka kerja telah didefinisikan untuk menggambarkan dan mengomunikasikan keputusan arsitektur perusahaan.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah Archimedes yang mengadopsi konstruksi layanan sebagai struktur elemen dasar untuk 3 lapisan arsitektur perusahaan, bisnis, aplikasi, dan teknologi. Archimedes merupakan standar dan open group dari Open Group adalah bahasa pemrograman yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor dan perusahaan konsultan. Spesifikasi Archimedes menyediakan instrumen untuk memungkinkan arsitek perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memvisualisasikan hubungan antara domain bisnis dengan cara yang jelas. Pemasangan iklan pada PT Iklan Kue dapat dalam prosesnya masih manual sehingga menjadi pemborosan waktu dalam pengelompokan data. Segala proses yang berkaitan dengan data iklan masih dilakukan secara manual dengan pencatatan di atas kertas dan memakan banyak waktu. Dari proses pengolahan data yang dilakukan secara manual sehingga banyak ditemukan kelemahan-kelemahan, yaitu terjadi kesalahan pencatatan, perhitungan, atau transaksi yang terjadi. Tujuan penelitian dalam pemasangan iklan pada PT Iklan Kue untuk meningkatkan bisnis yang lebih modern dengan dukungan teknologi informasi agar iklan pada PT Iklan Kue dapat berkembang dan memudahkan para pelanggan dalam melakukan pemasangan iklan agar lebih efisien dan efektif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Archimedes Enterprise Arsitektur. Archimedes memiliki tampilan berlapis dan berorientasi layanan pada model arsitektur. Konsep yang digunakan setiap lapisan serupa, didefinisikan lebih banyak konsep konkret yang spesifik untuk lapisan tertentu. Dalam konteks ini kami membedakan 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan bisnis, yang kedua ada lapisan application, dan lapisan teknologi. Lapisan bisnis adalah tentang proses bisnis, layanan, fungsi, dan peristiwa unit bisnis. Lapisan ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dalam organisasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku dan peran bisnis. Lapisan aplikasi adalah aplikasi perangkat lunak yang mendukung komponen dalam bisnis dengan layanan aplikasi. Lapisan teknologi menangani dengan infrastruktur perangkat keras dan komunikasi untuk mendukung lapisan aplikasi. Lapisan ini menawarkan layanan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi direalisasikan oleh perangkat keras komputer dan komunikasi serta perangkat lunak sistem. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan dari data, maka akan dibuat 3 lapisan konsep Archimedes. Yang pertama adalah lapisan bisnis. Pada lapisan ini terdapat 3 proses utama, yaitu penerimaan iklan, desain, serta pembayaran. Penerimaan adalah kegiatan untuk menerima iklan yang berasal dari perusahaan atau perolehan lainnya yang sah. Proses bisnis penerimaan barang secara detail yaitu yang pertama ada pemesanan iklan dilakukan secara online melalui website. Yang kedua ada desainer akan membuat desain sesuai dengan konsep dari klien. Yang ketiga, klien akan melakukan pembayaran melalui virtual akun. Dari penyebaran proses bisnis di atas, selanjutnya akan dibuat model lapisan bisnis berdasarkan model Archimedes Enterprise Arsitektur. Pemodelan ini dimulai dengan aktor-aktor yang terlibat, seperti klien, penyedia jasa iklan, pembuat iklan, di mana event akan memicu proses penerimaan iklan. Bisnis service. Penerimaan iklan melibatkan aktor klien melakukan pemesanan melalui website. Jika klien mempunyai soft copy, desainer akan mencetak secara langsung desain sesuai dengan soft copy yang telah diberi iklan, dan klien dapat melakukan pembayaran. Jika klien belum memiliki desain, maka klien akan menjelaskan konsep dari iklannya dan mendiskusikannya kepada desainer. Jika telah mencapai persetujuan, kemudian desainer akan membuat desain, lalu klien dapat melakukan pembayaran dan hasil akan dikirim. Pemodelan lapisan bisnis secara lengkap terlihat pada gambar 2 di bawah ini. Yang kedua adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi menggambarkan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis yang ada. Oleh
Karena itu, lapisan ini berkaitan langsung dengan lapisan bisnis yang ada di atasnya. Pada lapisan bisnis terdapat tiga bisnis service, maka pada lapisan aplikasi juga terdapat 3 application service, yaitu penerimaan iklan, desain, serta pembayaran. Application service mewakili perilaku aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit. Application service memaparkan fungsionalitas komponen ke lingkungannya. Fungsi ini diakses melalui satu atau beberapa antarmuka aplikasi. Dari hasil pengamatan pada lapisan bisnis, maka lapisan aplikasi yang akan dibuat dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi service pada penerimaan iklan memerlukan function input iklan yang dibutuhkan oleh penyimpan iklan. Data iklan tersebut selanjutnya disimpan pada objek iklan. Kedua, aplikasi service design memerlukan dua fungsi, yaitu mengecek desain serta input desain. Fungsi mengecek desain diperlukan untuk memastikan bahwa desain dari iklan yang diminta oleh klien sudah benar. Yang ketiga, aplikasi service pembayaran iklan memerlukan sebuah function, yaitu input pembayaran yang akan mengkonfirmasi pembayaran iklan. Dari penyebaran di atas, maka lapisan aplikasi ini dimodelkan seperti gambar 3 berikut ini. Lapisan teknologi. Elemen-elemen lapisan teknologi biasanya digunakan untuk memodelkan arsitektur teknologi dari perusahaan, menggambarkan struktur dan perilaku infrastruktur teknologi perusahaan. Lapisan teknologi di sini juga harus kompatibel dengan lapisan aplikasi yang sudah dibuat oleh karena itu untuk mendukung lapisan aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya, maka lapisan teknologi yang akan dibuat modelnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama terdapat 3 aplikasi device perangkat yang digunakan oleh masing-masing aplikasi service. Service yang dimaksud digambarkan dalam bentuk aplikasi komponen yang dapat berupa from input atau output yang langsung dapat diakses oleh aktor. Yang kedua adalah step device dilindungi oleh firewall untuk mengatur lalu lintas data yang keluar masuk. Masing-masing device dapat terhubung melalui media jaringan. Yang ketiga adalah terdapat sebuah mainframe yang berfungsi sebagai server dan aplikasi persediaan iklan. Server ini dilengkapi dengan web service, DBMS, firewall, serta terhubung ke setiap node klien. Dari penjabaran gambar 4 berikut ini. Pemodelan interface arsitektur yang sudah dibuat sudah menggambarkan tata kelola yang dibutuhkan dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, penerapan IT nantinya harus mengacu kepada pemodelan ini. Hal ini juga untuk menghindari resiko kegagalan penerapan IT seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemodelan lapisan bisnis, lapisan aplikasi, serta lapisan teknologi sudah menggambarkan kebutuhan IT yang terkait dengan kebutuhan sistem informasi pengelolaan iklan milik PT Iklan Kui. Yang kedua, penerapan pemodelan ini ke dalam teknologi informasi yang akan digunakan harus bertahap, dimulai dengan pembenahan proses bisnis, perencanaan aplikasi yang dibutuhkan, serta penyediaan teknologi yang dapat mendukung proses bisnis serta aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, dengan adanya pemodelan ini diharapkan bahwa penerapan IT nantinya dapat benar-benar menghindari resiko kegagalan serta berhasil sesuai yang diharapkan. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya itu perlunya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam pada 3 aspek, yaitu passive struktur, behavior, serta aktif struktur yang mempertajam perspektif pemodelan. Yang kedua, adanya perlunya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan berfokus pada lapisan aplikasi sehingga benar-benar dapat menggambarkan kebutuhan user. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.